Sebadan kaulah muljaki guru kaulah sarang ajunan yaitu Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, dan tak lupa juga ada ustadz kita yang di depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau semuanya. Dan tak lupa juga kepada para tokoh masyarakat, jamaah muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini diberdekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di sini bisa lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guna ni kan terlalu bahasa Madura rencana nah. Tapi masuk TV pak, repot mas. Sini pun bentrob mereka pun ki. Nanti biar Habib Hasan Indonesia pun ki. Mon gula macam dengan pon sebeda ni kawan. Lagi, InsyaAllah nanti ketika mahalul qiyam, mohon makin tak apa pun sampean. Dekik mon mahalul qiyam, si Arafah ambu kada sabar kada hi. Lagi, mohon makin tak apa, betek pun. Tak dupak tak apa pun sampean. Bi kopin beri dia, beda kopin. Jangan lagi gula tamoy, ye sampean dekat. Dikatakan bahwa perkumpulan seperti ini, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adzikir, kelaban solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dilihat oleh penduduk langit, itu sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit, begitu juga penduduk yang atas langit, malaikat-malaikat ya Allah Subhanahu wa taala melihat rumah yang di situ ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan penduduk bumi melihat langit banyak bintang. Nggih. Bodoh si rajo, bodoh si kene, bodoh si nikah, bodoh si terak salah. Macam-macam. Nah begitu juga bangsa langit yang ada di atas itu melihat kita ketika rumahnya itu dihadiri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terang rumah-rumahnya. Jadi membaca bungko compok nih kan, tak pernah ngaji. Ngapa sakit tak nyaman. Dan badan sampai lepuh bungko sabar. Maksud dok tak nyaman. Ya apa sakit tak nyaman. Matilah terak. Biar terang, biar rumahnya itu terang benderang, rajo bungkot. Tapi kalau nggak pernah dikasih zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada malaikat pak. Tidak ada malaikat. Kenapa? Malaikat itu setiap hari nyari, ngeleleng, roda. Kenapa? Keliling setiap hari mencari rumah yang di situ ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nyeper malaikat nih. Kenapa? Malaikat itu senang kalau ada malaikat, orang-orang yang berzikir. Makanya dikatakan orang yang suka berzikir itu suka dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dijaga dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dijaga daripada gangguan-gangguan. Siapa yang jaga? Malaikat-malaikatnya Allah. Kenapa kok bisa dijaga? Suka zikir. Suka baca-bacaan. Suka sholawatan. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean nih Pak, membada orang isi tak kening dikir, tak pernah adzikir, isra maca rotib tak gelem, sula maca sholawat nariaan tak gelem. Nggih, atuh nyaman ono jen. Nggih. Tak nyaman ya, Bos. Tak nyaman ya, Bos. Oh, dia sopak. Hidupnya sumpek. Ada apa? Makanan hatinya nggak ada, makanan rohnya tidak ada. Mungkin kita suka makan zahir, makan nasi, buah-buahan, tak kenyang. Tapi roh juga butuh yang namanya makanan. Apa makanannya roh? Apa makanannya roh? Yaitu berzikir dan sholawat kepada Allah.
hadir majlis taklim, hadir majlis sholawat, hadir majlis zikir. Nah ini yang menguatkan makanan roh. Makan sampean mon gak besaki orang yang tak pernah sholawatan, orang yang tak pernah majlis, sompek odin. Sompek. Kenapa? Tak adik tahu jual. Hatinya tidak tenang. Orang beruk ni Pak. Beruk kan mah beruk? Kasak. Hah? Oh, beruk kasak Pak. Okay. Beruk nanti Pak. Terus takar ke Amerika sekunik. Orang-orang kafir itu mon akhlako kerja dunia tok benar ya. Mon sompek buru kama Pak. Mon gula memang jenengan paling buru majlis taklim, zikir, paling nongkrong bincang-bincang. Bada ustad ngedengak ceramah nyaman oleh ateh. Mon paling kasak punten Pak. Sompek. Ayo ntar ke diskotik. Joget-jogetan, metade pese. Nyari pese payah. Petada budaya. Kenapa? Mereka stres. Pelariannya mereka kemana? Kalau kita pelariannya ke taklim. Kalau mereka larinya kemana? Ke diskotik, ke tempat maksiat. Itu hiburannya mereka. Makanya ketika mereka selesai lepas daripada hiburan, ada pesen bon. Mari nginum, mari nikah, mari joget, mari nikah, mari tinggung bereng binek tak tahu, bereng binek sana siapa ya, tak tahu boleh siapa seperti bulog betek, nikah. Selesai semuanya itu, laku boleh, pelmen boleh, tangki. Makanya seperti itu orang-orang seperti mereka, hidup mereka seperti itu. Kenapa? Makanan rohnya tidak ada. Nih kepak ning Amerika, nih pada jembatan di Amerika nih. Oh ning Amerika kan? Lah antara Amerika, Mekah, Madinah be. Yeah. Badan kula nih rombongan ki. Jadi gitu Maja. Meta ibu haji nih kan. Mari gitu. Orang Amerika, orang Amerika ben. Orang bule sih. Orang bule ni kasih bahasa Inggris ni kan. Inggris barat. Mau sampai kan Inggris Timur ni kan. Orang Inggris ini, orang Barat, neng Amerika ni kan pada jembatan. Oh neng jembatan apa sampai? Geledek. Okey, bahasa babon geledek. Mari bahasa ni sampai ni kan. Neka geladak tu Pak terkenal geladak terkenal. Cek lo sampingan bener rosak. Ada jembatan yang mana jembatan tersebut terkenal dengan jembatan bunuh diri. Kenapa namanya jembatan bunuh diri? Kenapa? Karena di jembatan tersebut banyak orang itu bunuh diri di situ. Sopok colon orang ni kan lompat ke sungai. Dulu jauh, pak telon senika. Ini Pak, benda orang miskin Pak, benda orang sini. Menurut lebih banyak dengan bawaan. Tak ada mesin. Bawaannya melerok kok bisa. Suruh majen otak tak bisa. Banyak tak banyak? Langsung semangat kan. Ingat dendam. Boleh sing otak. Banyak. Bon marin mulai dari kantor taki pun. Gih. Cek mau baca apa dah Salah Habib kok tak majul pun kedeng tolak Habib kok macam-macam sampean. Setelah itu jembatan ini terkenal dengan jembatan bunuh yang lompat ke situ itu orang-orang kaya. Di godok gede gedung rajo. Ki compon dekat apartemen. Oh di apartemen sampean. Tuh. Tahu di apartemen. Tuh. Apartemen dia compok Pak, nyewa seumur hidup.
di raja, apartemen di kantor, di perusahaan raja. Bunuh. Mungkin lebih panjenengan kan? Gendeng sara orang ini. Banyak pesan bunuh diri. Tapi sampean tidak merasakan yang dirasakan seperti mereka. Mereka bisa sifat seperti itu karena roh mereka tidak ada makanan sama sekali. Kelaparan. Kalau bisa rohnya itu digambarkan, mungkin koros Pak roh mereka Pak. Kelaparan, tak di apa-apa, tak bisa kagane. Kenapa? Makanan rohnya tidak ada. Sehingga mereka punya uang banyak, mau cari kebahagiaan, hiburan gampang, mau keluar negeri kemana aja gampang, entar kemana, Bali gampang, Situbondo banyak hiburan Situbondo. Nanti mak bola datang Situbondo boleh. Keliling ke dunia gampang, tapi hati mereka tetap sumpah. Sumpah. Ada apa? Makanan rohnya tidak ada. Seperti itu juga kita kasih makanan roh nih Pak. Dalam jalan beb. Gimana caranya kita kasih makanan roh beb? Sampai nih Pak hadir majlis taklim, hadir sholawatan, adikir ke pangeran, aneka. Makanya gak heran kalau di Amerika tuh banyak tuh apa bunuh diri nih kan. Di Jepang, tak jauh ke Jepang Habib, nyongok Nobita mah. Jepang nih Pak, bener hutan. Hutan ini Pak, hutan ini tempat orang bunuh diri. Jadi orang stres nih Kak. Nggak orang nih Pak, stres, orang kaya stres, masuk ke hutan nih Pak. Jalan kaki tanpa bawa bekal makanan apapun. Tujuannya apa? Bunuh diri. Sampai ke sana sudah. Setelah itu tak boleh pun, mati pun. Ada apa? Iya, nggak punya hati, stres. Singapura Pak, kemudian di kaca nih Pak, opun nih Kak cerita. Kemudian di kaca nih Kak, Singapura. Cerita ke bulan. Sedih Pak, nangis Pak. Podok nih kesan nangis. Ada apa menangis pun? Beb. Kancan dulu SMP beb. Mati beb, saya bunuh diri. Lompat naik di atas gedung. Rumahnya dia tuh apartemen. Kan bukoi di Singapura nih Pak, apartemen Pak. Tanda latar. Copek dulu negara. Mau apa Indonesia kan laju. Nah. Ini lompat dari atas gedung sampai mati. Umurnya baru SMP. Allahumma shalli ala Muhammad. Gede kaki, ngaji kada. Nggih. Lompat ke atas, umur masih SMP. Ditanya Ki berguna, apa sebab Pak? Ki beb, karena tuntutan. Di sana itu beb, kamu tidak cukup untuk dapat nilai bagus untuk lulus sekolah. Tetapi nilai kamu tuh harus bagus sebagus-bagusnya. Kalau nilai kamu itu tidak bagus, kamu tidak akan diterima di universitas yang bagus. Kalau tidak dapat diterima di universitas yang bagus, kamu daftar kerja di perusahaan yang bagus, tidak diterima. Kenapa? Yang daftar banyak dari universitas yang bagus, sedangkan kamu universitas biasa. Tak terima. Mau tak terima lah kau ini perusahaan. Setelah itu kamu tidak diterima, tidak punya kerjaan. Mau tadi kelakuan, tak bisa abine. Mau tak abine, dekik tak di anak. Mau tak di anak, mau letung wah tak ada orang saya beri pesan. Seneka. Jadi dari kecil sudah dikasih itu Pak, pikiran seperti itu. Bagaimana caranya saya dapat nilai besar? Ketika dapat nilai kecil, bunuh diri. Kenapa? Karena di pikiran sudah saya tidak bisa hidup lagi sudah. Mati pun, lepak mati. Mereka beda orang Situbondo. Nak anak Situbondo lulus lanjut, tak lulus yang ngomong B tangki, lulus tangki terus
Tak dulu sabar pada beb. Tak lagi. Terlalu nyantai bawa ni. Memang tak ada orang Indonesia ni kasi bunuh diri ni kita ada jarang. Kenapa? Makin lebih banyak tengah. Miskin. Cuba tanglang pesek banyak tengah. Miskin odi boleh. Ni kaki odi sampean ni. Apa maknanya? Karena makanan roh kita ada. Makanan roh kita ada. Mau tak ada coba sampean, tak usah ngaji, tak usah ngaji sampean. Tak usah berjauh, tak usah ngaji tahunan pun sampean. Mau tak sopek sampean. Stres, tidak terarah hidup sampean. Makanya itu dibikinlah majelis taklim. Makanya itu dibikinlah zikir. Makanya itu dibikinlah sholawatan. Rumah dihuni buat apa? Di situ biar ada rohaniyahnya. Alhamdulillah desa ini makmur, masjid aktif, pengajian subuh ada, maghrib bener, benarin ya. Mencapai atau nyari makanan dulu, gampang datang ke masjid pak. Sampai mau nyari desa lain pak. Sopu datang ke masjid ada. Kelak bebasan ada bu kelak. Berapa banyak masjid? Ya, azan cuman yang hadir imam sekaligus makmum. Rangkap imam makmum. Kan gurun gula, ya. Pada gurun gula ada bu. Buat de masjid bebki. Nih ke beb masjid azan beb. Atur yang aku tu Allahu Akbar. Pas komat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Banyak saya hadir balik. Pas masuk beb, ada beb kunci hadir teloan. Siapa sih hadir? Engki teloan. Imam mik bitoa. Imamah bitoa. Dia adzan sendiri, dia yang komat sendiri, dia yang sholat sendiri. Nak kita buat boleh ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat Mekah. Itu banyak seperti itu. Mun suruh nyari amal masjid, santak nang jodoh dong. Terima kasih. Masjid raja mapan. Tapi saya baca tak ada. Okey. Banyak tak banyak? Banyak. Okey. Boleh, Habib, jumpa Habib. Beda Habib raksan gak sah. Lagi jalan sepedaan ya gitu. Sepedaan pak, beda kota amal. Nek ku beda Habib, sepedaan olahraga. Habib. Okey, Habib nyompong ah. Nika di kantong Habib nika di sakunya Habib itu ada dua, satu 5.000, setong boleh saya ketemu. Pas jodoh Habib nika, pengarah Habib mikir nika ngalah 5.000 berkimon sih. Cukup biasa orang 2.000 senika. Habib naik sebuni lah 5.000 senika. Ini bukan nika pas saya. Pas jodoh Habib nika, nika menyompong nika teku Habib nika. Aku Nika Habib nika nyompong nika. Jazakallah khair. Terima kasih Habib. Lancar selalu sehat walafiat. Keluarga kepi sebut keluarga itu aki. Mudah-mudahan sampai hari kiamat selamat. Habib itu aki orang-orang kita. Dan Habib pun mak semangat orang tua nika. Itu boleh Habib. Cek salah deh. Itu bener salah. Saya bagi ke orang nika seket. Saya kata bu dan Habib abu ada lah tolos lah sedikit lah bener deh. Ini sekarang banyak seperti ini masjid besar ya mentereng raja tapi sampai yang tek kuda tu mah ada sepeh Quran pak buka pak Quran ni pak Qurannya dia buka pak sampai buka Qurannya apa isinya debu kepi adik saya pecah burung Ramadan debu Quran kok deh 5 pandai cocok tadarusan
Giliran mani Ramadan coba boleh, dekik mau boleh Ramadan boleh ki. Banyak tak banyak? Banyak. Itu sekarang keadaan masjid seperti itu. Al-Quran dibaca, padahal banyak. Mau di Mekah ni kawak sih. Mekah ni kan kanjeng Buddha ni kan bener, bener. Apa? Bener, engki. Kanjeng Buddha ni kan ki. Buka Al-Quran ni Mekah ni kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Buddha ni kan Mekah ni kan masjid Haram ni kan. Kan Quran banyak ki. Buka ni kanjeng Buddha. Pas tojuk ngaji. Buka tu. Benda besar dah. Mak benda besar aja. Oh berarti sedekah bagi orang yang membacanya. Oh gebai kula ni kan. Mun kula ambil sampean ngak ni ki. Mari baca pun ki. Mari dah sabar. Mun kanjeng kula bener. Kepi cari kepi buka tong situ. Buka tong situ ni kan. Buka aku. Benda pesen. Mun bodoh sabuk. Kumpul lagi dekik baca tong situ. Ye. Coba ni sampean mengkat ye. Benda resep dari Habib dengan macam-macam sampean dekik bodoh si keneng. Nggih. Ini orang zaman sekarang seperti ini. Alhamdulillah masjid kita di sini ramai, Pak. Zikir ada, solawatan ada, belajar ilmu agama ada. Jadi mun sampean Pak opo, mun sampean ter ke masjid selain musangnya dengan ini, Pak. Opo musang. Alhamdulillah. Ini zikir ini yang menguatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada buaki sarang ulama. Ini kah? Ada buaki Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan derajat tinggi kepada seseorang, melainkan orang tersebut akan diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Si orang ini kan tidak bisa menaikkan derajat. Mau berdoa oleh dokter tak pernah bojong, tak pernah pasar, tak pernah zikir, tak pernah watang. Alhamdulillah, malam aku tak pernah bojong ben. Kok aku mimpi besar bukan nabi lain pas. Bukan pelampin bote, bukti macam kuntilanak. Tangki. Apa sakit boleh tak mau pas pocong. Tangki. Itu makanya ketika orang suka berzikir kepada Allah majlis taklim, itu derajatnya dinaikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makan banyak orang, Pak. Sampai neko orang ni kan biasa baik. Setiap harinya orang biasa. Enggak ustaz dekat. Sini ada ni kan biasa sampai enggak sakit. Oh biasa ustaz dekat. Ustaz kampung biasa. Mereka takbir masjid biasa. Tapi ketika di akhirat sampai ngecit, Pak. Bahkan dia sendiri kadang-kadang kaget. Kok bisa? Kaget dengan derajat yang dia dapati di masjid karena dia sebab suka hadir majlis taklim dan majlis zikir. Sampai dikatakan dahulu kala itu ada satu orang perempuan. Satu orang perempuan ini suka senang bodoh majlis taklim mereka senang. Setiap ada majlis taklim, semangat nih kadok. Majlis taklim, semangat nih kadok. Bodoh kamu baik majlis taklim datang hadir. Tapi dengan syarat, Pak. Jangan lupa Bu, dengar bu ibu ni kan semangat hadir majlis taklim, tak pamitan bila lagi nak. Mau temu berdua, berdua angki, berdua berdek, angki boleh pengajian sih. Dan kadang bukan izin, perempuan ni kadang-kadang bukan izin, apa? Memberikan kabar. Biasa kan orang izin, apa? Wahai suamiku sih. Apa bini jok mau tahu bini boleh bini pun bosan bini. Ketika bilang wahai suamiku saya pamit mau hadir pengajian sih ini pamit Pak beda orang dia beda cerdas
Ki mas, saya ki tar ke pengajian bukan izin itu. Itu bukan izin apa? Memberi kabar. Mereka mula codol buru ki buru kabar. Saya ki majlis kade. Bukan, perempuan tuh izin sama suaminya, izin mau ke pengajian. Kalau diizini berangkat. Kalau nggak diizini rayu. Begini perempuan tadi itu suka hadir majlis taklim. Di mana majlis datang. Di mana majlis zikir datang. Solawatan doa tuh nih kado. Sampai suatu waktu ustadz di sana, ustadz kampung di sana, perempuan ini nggak meninggal dunia. Dapat 1 minggu setelah 7 hari, mari tok petok ini kan. Ini ustadz nih kan mimpi. Apa yang dimimpikan sama ustadz ini? Ustadz ini melihat perempuan di alam surga ini ada ara-araan. Hadroan, kolabab, bodoh tolaan, bodoh hadroan, bodoh drum band, bodoh napa kepilkap. Setiap pengawal itu yang bawa itu memakai baju dari emas. Pekakas-pekakasnya dari emas. Yang ngiring orang-orang gagah hebat. Kaget ini Ustaz, siapa ini? Mak berdepan lebar. Nah, tiba baban kan ikan. Oh, berdepan. Mau tak fatwan, ya ambulan. Je. Berambulan lebar. Ini kenceng. Berde karnaval lebar. Oh, berde karnaval kalau siapa ini? Lihatlah Ustaz itu dalam mimpinya. Enggak taunya lewat. Besar lewat. Rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3. Heran Ustaz nih. Kok wajah-wajahnya tuh wajah-wajah nur cahaya semua. Ditanya satu, mas minta, sampingnya ditanya, mas minta maaf, saya mau tanya, ini rombongan apa? Dibilang sama, ini rombongannya Hajah Fulanah yang baru meninggal kemarin 7 hari yang lalu. Hah? Siapa? Bu Sarini. Saya biasa hadir pengajian. Anggaplah Bu Sarini sampean. Bu Sarini saya biasa hadir pengajian. Anggi. Ini arah-arahannya dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini arah-arahnya enggak berhenti. 1, 2, 3 rombongan, 4 rombongan. Sampai itu di ujungnya tuh itu Bu Sarini kena saya biasa hadir pengajian lagi tak pernah absen, dan dia kalau datang itu di depan dia itu didapetin dengan duduk di singgasana seperti ratu. Iosong be orang Mbak. Dia usung dengan pakaiannya yang indah, berliput dengan emasnya, dengan segala macamnya. Heran dia. Perasaan Bu Sarini orang biasa, bener orang kaya. Iki ekonomi pas-pasan. Masa orang nggak nikah? Pas lebat Bu Sarini nikah yang be ustad nikah. Bu Sarini nggak bisa sakit. Ustad sih naik pangkat lah. Betat sih. Beresat. Mak bisa oleh kantun, kamu kok bisa dapat seperti ini? Apa derajat yang hebat kok bisa kamu dapat seperti ini? Kata ustadznya tersebut. Iya Ustadz, saya ini dapat karena istiqomahnya saya hadir di majlis taklim dan majlis zikir dan salawatan. Karena di setiap ada majlis zikir saya itu hadir, dan saya datang pertama ada di depan. Ini saya dapetin di sini Ustaz. Jadi kamu dapetin seperti ini gara-gara kamu suka hadir majlis taklim. Iya. Dan asal tahu aja Ustaz, ini derajat saya yang saya dapetin itu masih rendah. Tidak ada apa-apanya nanti kalau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk surga tak ada apa-apa nih kayak kepi. Dari hebatnya hadir majlis taklim. Nggak ada kecukupan sampean Pak. Bu, kalau ada majlis taklim dimanapun datang, niatkan. Sampean dihajat apa sampean? Dunia, akhirat. Niatkan.
Jangan los polosan, kadang babon los polosan gitu tuh majelis apa? Oh cari kakanan, baik cari bocor, nyari neka, cucur, Pak Bulan bener cucur. Engke, dia lagi dengan tim hadro, si hadro, Habib si ceramah, babon ku tojo orang jangan mereka. Kirangki, jangan seperti itu. Sampean datang niat di rumah Pak, apa hajat sampean? Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean niat apa hajat sampean? Minta pengiran. Mohon bisa tulis hajat sampean. Kulun minta neka pengiran, kulun di otang, kulun di masalah, kulun di urusan neka, kulun di urusan seneka. Minta sama pengiran. Maka dari itu, kalau mau datang majlis taklim, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak usah ribut, saya di rokok patehi. Matikan rokoknya dulu, kita baca maulid sampai dengarkan ceramah, mari doa, betek berdoa Pak. Mohon bisa Pak kalau misalkan tuh Pak. Mohon mangken ambu kada. Siapa gigi tekik rowan sampean. Mangkat minta barokah belajar ilmu agama, mudah-mudahan dapat barokah. Amin Allahumma. Ayo dibaca fasalnya. Hah? Ayo dibaca. Ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lamma balaghatul buruz li ahli an ilmi shahuka.
شملنا
بكل مطمع ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي المشفع يا الله وسقينا يا راء مثلنا يا الله حياها الطرية معي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ختيم الأمراض بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلاة الله ما شاء من له الحسن مرحبا يا مرحبا صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله اللهم صل على محمد صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang penuh berkah ini kita bisa sama-sama memuja dan memuji Allah. مرحبا الآن سأرسل لك حبيبي. Berkumpul bersama anak cucu Nabi, ulama-ulama Nabi, mudah-mudahan sebab malam ini kita ditambahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pulang dari tempat ini semua hajat dikabulkan oleh Allah. Siap-siap besok jemput tamu dari Juanda ya. Nanti jamnya menyusul sekitar jam 12 gitu. Sakit jadi beres. Moga-moga pagi pondok Pak Berkona husnul khotimah. Dan sama-sama kita hormati para habaib
para kiai, para haji, para tokoh masyarakat, tokoh agama, mungkin khusus guru mulia kami Sayyidi wa Ustadzi Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Mukhtar, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan semua urusannya dunia dan akhirat, dan terus bisa membimbing umat untuk semakin cinta kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Jamal Al-Hamid, Habib Muhammad bin Syawbakar bin Salim, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Haji Taufik, Abah Yusuf, para keluarga Sayyidul Bait. Di sini Sayyidul Habib ada usaha yang sama dengan nama yang sama. Ada Sinar Barokah, ada Putra Barokah, ada Barokah Manfaat. Semuanya barokah. Mudah-mudahan semuanya barokah dunia akhirat. Dan tuan rumah yang mengadakan malam ini adalah UD Barokah Manfaat. Mudah-mudahan tambah barokah, tambah manfaat. Saya tidak ceramah, hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya, khususnya jajaran takmir masjid Allah, Abah Haji Taufik, Abah Yusuf, Mas Denny dan sebagainya. Allah luar biasa kekompakannya. Mudah-mudahan Masjid Baitur Rahman tambah maju, semua panitia yang ada di tempat ini dan semua jamaah yang sudah lama nunggu, mudah-mudahan setiap waktu yang Anda keluarkan di malam ini jadi sebab rahmat Allah untuk jenengan semuanya. Amin. Dan saya juga atas nama Sahibul Bait, maksudnya atas nama Sahibul Bait mengucapkan minta maaf khususnya para habaib atas segala kekurangan. Dan tak lupa juga di sini Bede Tim Pro Al-Wafa Tarim TV dakwah yang didirikan oleh Guru Mulia Sayyidil Habib Hasan untuk bisa kita tonton, dan malam yang ini kan live langsung. Masya Allah, Citaufik Sekirpan masuk TV, Ibu Zamil masuk TV, Abah Yusuf masuk TV, makin Masya Allah yang ajaran banyak gitu sih masuk TV ini kan. Dengan ini satelit mengambil buka satelit, buka cari Al-Wafa Tarim, atau bisa lewat HP, buka aplikasi Al-Wafa Tarim. Dengan di situ bisa ikuti banyak kegiatan dakwah nasihat dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berapa Ustaz tentang di HP jual di pina ngomongi HP. Mikir kan lebih manfaat nih kan. Tak di TV di HP juga boleh bola. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebagai terima kasih semuanya. Baik, dengan nasihat mutiara hikmah, rasa niat, bagus niat ngaji, supaya tereman tak tercomah. Moga-moga dari pertemuan yang manfaat barokah. Dan kita berharap Habib Hasan datang di sini bukan pertama kali. Mudah-mudahan beliau punya agenda rutin untuk terus datang ke Olean. Amin. Kepada beliau, Guru Mulia, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bihima minan ni'am. Wassalatu wassalam ala habibi maulah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sahibil barakatil udma wa manafi'il kubra fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi huda ila yaumil liqa'illah, amma ba'du. Para habaib yang sama-sama kita cintai, cucu-cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kehadiran beliau Habib Jamal, Habib Muhammad menjadi tambahan barokah untuk acara ini.
tambahan manfaat untuk acara ini. Para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, takmir Masjid Baitur Rahmah, Abah Haji Taufik dan Abah Yusuf. Kalau ngangkep tunggap ini kah? Tidak bahaya tak? Ustaz Jihad, keluarga besar UD Barokah Manfaat, mudah-mudahan isim ala musammah sesuai dengan namanya UD Barokah, Allah berikan keberkahan dunia akhirat, manfaat Allah beri manfaat di dunia dan akhirat. Hadirin hadirat dan pemirsa TV Al-Wafa tadi dimanapun anda berada, mudah-mudahan malam ini menjadi malam berkah. Subhanallah, tidak ada sesuatu itu kebetulan. Saya nggak tahu bahwa acara setelah di Masjid Baitur Rahmah, acara di tempat yang bernama UD Barokah Manfaat. Nama UD Barokah Manfaat baru saya dengar sekarang. Tapi pembahasan kita di Masjid Baitur Rahmah semuanya tentang barokah. Tadi pembahasan kita semuanya tentang barokah. Subhanallah, ini isyarat insyaallah mudah-mudahan keberkahan dari masjid sampai ke UD Barokah. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah dan dijadikan manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita udah singgung bahwa sumber barokah itu iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Jika penduduk suatu desa beriman dan bertakwa, maka Allah buka keberkahan dari langit. Langit turun hujan berkah. Allah buka keberkahan dari bumi, keluar tanaman-tanaman yang berkah. Dan kita sudah jelaskan bagaimana semua keadaan jika diberkahi oleh Allah menjadi indah. Harta jika diberkahi menjadi harta yang cukup, harta yang manfaat, harta yang membuat kebahagiaan dunia akhirat. Termasuk sabda Nabi, ni'mal malus salih li rajulis salih. Alangkah indahnya orang saleh yang punya harta yang halal. Indah, berkah. Kenapa? Harta yang dimiliki orang saleh tidak keluar kecuali hal-hal yang baik. Nyumbang masjid, nyumbang pondok, mendukung dakwah, membuat acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh harta. Boleh kita lihat, Masya Allah, berkatnya cukup besar nih. Semuanya udah dapat berkat tinggi. Pada melo saja. Saya pentasnya ikat ada berkat. Dan kita lihat begitu meriahnya, dengan hiasan-hiasan di atas tadi, Masya Allah, macam-macam. Ada tim hadroh dapat cantik, ada dapat baskom, Masya Allah. Anak kecil gembira, senang. Ma'anal farah bin Nabi, ini bentuk kegembiraan. Kata Sayyidi Habib Umar, ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum. Kita gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah membuat kita gembira dengan Nabi dunia sampai akhirat. Kegembiraan dengan Nabi
itulah menambah iman. Tidak gembira kita dengan Nabi kecuali bersumber dari iman. Senang dengan Nabi, cinta dengan Nabi itu adalah iman. Tadi kita bahas bahwa iman dan cinta kepada Nabi adalah satu kesatuan. Siapa yang cinta kepada Nabi hebat, maka imannya hebat. Siapa yang cinta kepada Nabi kecil, maka imannya juga kecil. Iman kita tergantung cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma fadala Abu Bakrin bi kathrati salati wal siyam atau kama qala, Sayyidina Abu Bakar tidak lebih utama dari kalian semua dengan hanya banyak puasa dan sholat. Walaupun Sayyidina Abu Bakar banyak puasa, banyak sholat, tapi bukan itu yang membuat beliau lebih agung daripada yang lain. Walakin bima waqara fi sadri. Sayyidina Abu Bakar menjadi manusia yang unggul dan agung. Bahkan ahli sunnah wal jamaah menyatakan afdalun nas ba'dan Nabi Abu Bakar Siddiq. Paling utamanya orang setelah Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar. Ini dikatakan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, paling afdalnya manusia setelah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Dari situlah sahabat sepakat memilih beliau menjadi khalifah setelah Nabi. Ini ijtihad ulama. Walaupun tidak ada hadis yang jelas, tapi ulama berijtihad dipilihnya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Ini menunjukkan bahwa beliau orang yang paling afdal setelah Nabi Muhammad. Setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab, karena dipilih setelah Abu Bakar Sayyidina Umar. Setelah itu Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah itu Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sayyidina Abu Bakar istimewa, kata Nabi, bukan karena banyak salat dan puasa, tapi bima waqara fi sadrih, dengan apa yang ada di hati beliau. Ada sesuatu di hati beliau yang membuat beliau lebih afdal dari yang lain. Apa itu? Al-Habib Ali Masyhur mengatakan muraqabatullah. Sayyidina Abu Bakar selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Selalu hadir bersama Allah. Ada yang mengatakan fi qalbihi mahabbah ila Rasulillah. Di hati Sayyidina Abu Bakar dipenuhi cinta oleh kepada Nabi Muhammad. Hati Sayyidina Abu Bakar penuh dengan cinta kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikatakan belum pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Berapa banyak pujian Nabi kepada beliau. Di antaranya setiap orang ada taraddud, ada keraguan ketika aku tawarkan Islam. Ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad dan Nabi diperintahkan untuk menyampaikan wahyu ini, maka disampaikanlah oleh Nabi sirran, rahasia, pelan-pelan, satu persatu dikenalkan oleh Nabi dengan Islam, diajak oleh Nabi. Setiap orang dikatakan, saya mau ngomong sama kamu,
mau menawari sesuatu, tapi tolong kamu mau, alhamdulillah. Kamu gak tertarik, gak apa-apa, tapi diem, jangan cerita. Siap? Kalau siap, dikatakan oleh Nabi saya, Rasulullah diutus oleh Allah sebagai Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya kata Nabi Muhammad ada taraddud. Insya Allah saya mau pikir dulu, insya Allah saya mau lihat dulu, insya Allah dan insya Allah, kecuali Abu Bakar Siddiq. Pertama, Rasulullah menawarkan kepada beliau sebagai Nabi dan Rasul, langsung Sayyidina Abu Bakar beriman. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau boleh saya minta sebentar libur dulu, seperti kata Habib Jamal, jangan ngerokok. Sebentar aja. Tak ada pak 5 menit, insya Allah paling lebih 2 jam. Sekejap, supaya menjadi majelis ilmu. Sekelangkong. Terima kasih, dan mudah-mudahan saya doakan rezeki sampean bertambah. Karena gue tahu orang yang merokok itu minta rokokan neka bekabit neka pakai alesanu neka. Tapi karena sampai ngormat ilmu, insya Allah Allah beri berkah. Sayyidina Abu Bakar langsung menerima, langsung percaya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Sayyidina Abu Bakar gak pernah melepaskan Nabi Muhammad. Dibela Nabi itu dengan semua hartanya, semua tenaganya, semua hidupnya untuk Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dari sinilah Sayyidina Abu Bakar itu mengungguli sahabat yang lain. Cintanya kepada Nabi luar biasa. Maka iman beliau sangat hebat. Karena cintanya kepada Nabi membuat iman beliau hebat. Iman hebat, hidupnya penuh berkah. Sampai detik ini 1400 tahun yang lalu, nama beliau tetap kita sebut, nama beliau tetap kita agungkan, seakan-akan beliau baru kemarin meninggal. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini berkah. Setiap khutbah Jumat kita ucapkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa juta, berapa ratus juta orang itu mengatakan radhiyallahu anhu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Radhiyallahu taala anhu arda. Beliau mendapatkan keberkahan yang hebat, gak gratis, gak cuma-cuma. Beliau mendapatkan keagungan. Ahabbun nasi layya Aisyah wa minar rijal Abu. Orang yang paling aku cintai Aisyah, dan laki-laki yang paling aku cintai Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Di masjid Nabi itu banyak pintu. Rumah sahabat itu sekitar masjid. Supaya nggak repot, semua buat pintu gang langsung tembus ke masjid. Jadi banyak gang, banyak lorong-lorong ke masjid Nabi. Karena terlalu banyak mungkin mengganggu, maka Nabi mau merintahkan semua lorong ke masjid tutup, kecuali Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Nabi tunjukkan cintanya kepada Abu Bakar di hadapan sahabat. Dan sahabat mengetahui itu, bahwa Abu Bakar sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sakit, sakit yang disakit itu, beliau meninggalkan dunia yang fana ini. Apa kata beliau kepada Aisyah? Muri Abu Bakar falyusalli linnas. Wahai Aisyah, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam menggantikan saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Langsung dipilih Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam salat, menggantikan imamul anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar dipilih oleh Allah menjadi teman sahabat Rasulullah di gua ketika hijrah. Hijrah Nabi
Sejarah menceritakan setiap saat, setiap Muharram, setiap membahas hijrah Nabi Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah. Beliau yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak sahabat yang beriman, hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Idz qala li sahibihi", ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Semua mufassir sepakat bahwa yang dimaksud Allah sahabatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Gak ada khilaf. Mun beda sing ngocak kata beres. Semua mufassir mengatakan itu Abu Bakar Siddiq. Dari sini ulama bersepakat bahwa siapa yang mengingkari kesahabatan Abu Bakar Siddiq, tidak percaya bahwa sahabat Abu Bakar sahabat Rasulullah, kafir. Kenapa? Karena menentang Al-Quran. Al-Quran mengatakan sahabat, kamu tidak percaya. Ini masalah Quran, bukan masalah Abu Bakarnya. Al-Quran telah menyatakan idz qala li sahibihi. Tapi siapa yang mengingkari selain sahabat Abu Bakar? Mengingkari sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Abu Hurairah, sahabat Khalid bin Walid, sahabat siapapun tidak kafir, tapi fasik. Fasik. Karena sepakat ulama dia sahabat. Tapi khusus Sayyidina Abu Bakar kafir. Kenapa? Al-Quran menyatakan hal itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Demikian hebat sahabat Abu Bakar. Kenapa? Karena cintanya kepada Nabi. Lihat itu kata-kata beliau, hubbiba ilayya min dunyakum salat. Yang aku cintai di dunia ini hanya 3. Apa 3 itu? Mun kula bin sampean ini apa kira-kira? Napa telok neka? Saya paling seneng ni. Motor, tompok mapan, rokokan, kopi, dan lain-lain. Sayyidina Abu Bakar apa? An-nadharu ilaika ya Rasulullah. Melihat wajahmu wahai Nabi. Tolong yang luar jangan ramai. Ini majlis ilmu. An-nadharu ilaika ya Rasulullah. Mengejek majlis ilmu bahaya, bisa su'ul khatimah. Ya. Dihormati majlis ilmu, ini cerita tentang Allah, cerita Rasul, cerita sahabat. Ini bukan main-main. Ini majlis dilihat oleh Allah, dihadiri malaikat Allah. Manfaatkan, ambil keberkahan dari majlis yang mulia. Mudah-mudahan semua dapat berkah. Kok nakoen Habib, ini kok nakoen, ini kutu takok. Ini majlis keramat nih kan, ini bukan majlis partai ini. Majlis dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh mudah-mudahan oleh Nabi sallallahu alaihi An-nadharu ilaika ya Rasulullah. Yang paling aku cintai di dunia ini melihat wajahmu wahai Nabi. Yang kedua apa? Infaqu mali ilaik. Aku infakkan semua hartaku untukmu wahai Nabi. Yang ketiga wal julusu baina yadaik. Duduk di hadapanmu wahai Nabi. Semuanya tentang Nabi Muhammad. Semuanya tentang Rasulullah. Yang paling dicinta oleh Sayyidina Abu Bakar di dunia ini hanya 3, melihat wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita. Malam ini kita tidur melihat wajah Nabi Muhammad. Nikmat yang besar di dunia ketika kita diizini berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang paling dicinta oleh Sayyidina Abu Bakar, duduk di hadapan Nabi.
Kita enggak bisa duduk di hadapan Nabi, tapi kita sekarang duduk menceritakan tentang Nabi. Jika ada iman, maka kita akan senang. Jika ada iman, kita akan terhibur. Orang akan senang ketika mendengar orang yang dicintai disebut-sebut. Kita pasti senang ketika anak kita dipuji oleh orang. Ketika anak kita disanjung oleh orang. Kenapa? Karena kita cinta anak kita. Demikian yang cinta Nabi, pasti dia akan senang Nabi diceritakan. Mudah-mudahan khusyuknya kita, hadirnya kita, ini tanda iman bahwa kita senang dengan Nabi SAW. Apa yang dicinta oleh Sayyidina Abu Bakar di dunia yang ketiga? Memberikan hartanya semuanya untuk Nabi Muhammad. Ini kabar gembira untuk sahabul bait. Udi barakah manfaat dikeluarkan hartanya untuk Nabi Muhammad. Anda telah mendapatkan bagian dari sifat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tidak akan kecewa orang yang memberikan hartanya untuk Nabi Muhammad. Tidak akan menyesal orang yang memberi hartanya untuk Nabi Muhammad. Pasti akan gembira karena keberkahan Allah berikan di dunia dan sampai akhirat. Tiga-tiganya untuk Nabi Muhammad. Inilah yang membuat Sayyidina Abu Bakar melebihi sahabat yang lain. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita tiga sifat itu. Merindukan untuk memandang wajah Nabi walaupun dalam mimpi. Arina wajahu walau fil manam. Doa aulia, ya Allah, tunjukkan wajah Nabi walaupun dalam mimpi, ya Allah. Allah, mudah-mudahan Allah berikan itu. Awal julus baina yaday Rasulullah. Sifat Sayyidina Abu Bakar senang jika duduk di hadapan Nabi. Maka kita mohon, ya Rabb, jadikan kami senang duduk mendengar sifat Nabi Muhammad. Mencari majlis yang menceritakan Nabi Muhammad, menghadiri majlis yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga memberikan hartanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan acara ini acara yang berkah, acara yang penuh rahmat. Siapapun yang hadir dengan niat apapun tidak akan pulang dengan kecewa, kecuali pulang membawa barokah. Yang enggak niat dapat berkah, apalagi yang niat. Yang enggak ingin hadir dapat berkah, apalagi yang ingin hadir. Selama berkumpul di tempat ini, insyaallah pulang semua bawa berkah, semua bawa manfaat. Udi barokah manfaat kita doakan, mudah-mudahan tambah berkah, tambah memberi manfaat. Berkah untuk keluarganya, berkah untuk orang-orang yang dicintai, berkah dalam perdagangannya, dan semua yang berhubungan dengan udi barokah manfaat. Allah beri keberkahan dan manfaat dunia akhirat. Terakhir kita mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, jadikan dunia kami indah dan berkah. Wa fil akhirati hasanah, akhirat kami indah dan surga. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka ya Rabb. Ya Rabb, jadikan majlis ini membuahkan pertolongan-Mu untuk saudara kita yang ada di Palestina. Tolong mereka ya Rabb. Jayakan mereka ya Rabb. Menangkan mereka ya Rabb. Sucikan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dari tangan-tangan musuh-Mu ya Rabb. Rabbana unsurna wal muslimin, Rabbana hafadna wal mu'minin, Rabbana anzur ilaina wa ilaihim binadhri rahmah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan talqinul dzikir. Mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengakar di hati kita dan menjadikan kita husnul khatimah insyaallah. Allah ingatkan kita ketika sakaratul maut dengan dua kalimat yang indah ini. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah minal aminin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.